Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita di sini di Wakasio Indonesia. Pada kesempatan kali ini akan kita jelaskan mengenai program magang ke Jepang, pemagangan ke Jepang. Jadi mohon diperhatikan. Ya silakan ambil buku catatan dan ini nanti bisa dicatat apa yang diperlukan ya. Jadi program pemagangan ke Jepang sendiri di sini ada dua program ya, program IM Japan dan program swasta. IM Japan sendiri itu program pemerintah intinya. Kemudian program swasta sendiri ya seperti Wakasio di sini ya, lembaga yang sudah mengantongi izin SO atau sending organisasi. Bisa dicek di web resmi AP2LN atau Asosiasi Penyelenggara Pembangunan Luar Negeri. Kemudian untuk magang sendiri namanya sendiri magang ya. Jadi siswa di sini berlatih, belajar, bekerja. Seperti itu di Jepang. Ini nanti di Jepang kita sendiri akan melaksanakan pemagangan ini, kontraknya itu selama 3 tahun. Nah, selama 3 tahun di situ kita mendapatkan uang saku kurang lebih sekitarnya 10 juta per bulan. Nah, di sini menjadi tabungan kita untuk nanti. Jadi yang namanya magang itu ya berlatih, belajar, bekerja. Kemudian hasilnya pun sangat besar sekali ya pastinya. Selama 3 tahun kontraknya di sana mendapatkan hasil ya bukan hanya uang saja, tetapi ilmu yang kita peroleh di sana pun akan mendapatkan suatu hal yang baik gitu ya buat teman-teman nanti selama di Jepang ini ya. Jadi kita di sini melakukan pelatihan, pendampingan sampai ke penempatan peserta magang di Jepang. Kemudian untuk jenis pekerjaan seperti apa saja kita saksikan video berikut ini. Ya ini bibit retas. Ini kan satu lembarnya jumlahnya 200. Biasa nanamnya di mana? Nanamnya ya di situ udah persiapan lahan itu. Oh itu ya udah siap lahan ya. Udah ya. Sampai dia masa panen gini butuh waktu berapa lama? Ya 40 harian tuh. 40 hari dipanen. Wah sedang terus ya, bayangin ini ya. Ada berhektar-hektar. Ini namanya retas. Nah ini yang dikerjakan sama Sinan dari bibitnya seperti ini. Seperti ini modelnya nih. 40 hari jadi gini. Dibersihkan sama matnya. Dan di sini juga di beberapa bulan ya. Kayak gitu sambil coba seperti itu. Panjang. Nah ini hasilnya kayak gini jadinya nih kalau udah bersih. Ini dibersihkan bawahnya, ini nanti dicuci semprot sininya biar nggak ada apa Kumannya, pelutuhnya. Hai wakar masa. Iya ini kita di gudangnya Nanda ini ya. Di sini kalau kerja berapa orang? 2 orang aja ini ya. Iya. Temen-temen ya. Berapa lama dia keluar nanti? Mungkin 1 minggu udah kelihatan sih. Maksudnya 1 minggu udah kelihatannya. Oke.
bagaimana videonya tadi? Sudah cukup jelas mengenai bidang kerja? Sudah ada pandangan di sana mengenai pekerjaan konstruksi dan pertanian? Oke, kita lanjut. Kami jelaskan mengenai prosedurnya. Bagaimana peserta bisa sampai ditempatkan untuk magang di Jepang nanti. Jadi yang pertama, peserta harus mengikuti diklat awal dulu. Nah, diklat awal ini berfungsi untuk benar-benar kita sebagai lembaga sending bertanggung jawab terhadap peserta yang akan dikirimkan atau ditempatkan di perusahaan Jepang nanti. Yaitu kita akan melatih bahasa Jepangnya, fisik, mental, dan disiplin. Kita akan benar-benar latih. Kemudian setelah mengikuti diklat awal paling tidak 3 bulan, peserta akan mengikuti tes user Jepang atau tes dengan pihak perusahaan di bidangnya masing-masing. Nah, tes ini ada 2 kemungkinan, lolos atau gagal. Ketika peserta gagal, peserta akan diikutkan di tes di kemudian hari. Jika peserta lolos, peserta akan mengikuti diklat pra penerbangan. Dari peserta dinyatakan lolos hingga peserta ini terbang ke Jepang kurang lebih memakan waktu 6 bulan. Nah, selama itu peserta akan menjalani beberapa prosedur, yaitu pembuatan paspor, pengurusan dokumen berkas-berkas untuk diurus izin tinggalnya di Jepang, medical check up, kemudian mengikuti diklat bahasa Jepang, pelatihan fisik, mental, dan disiplin untuk dipersiapkan lebih matang lagi. Setelah 6 bulan, peserta akan dikirimkan ke Jepang. Setelah sampai Jepang, peserta tidak langsung ditempatkan di perusahaan masing-masing, melainkan peserta akan masuk ke diklat di training center selama 1 bulan. Selama 1 bulan, peserta sudah mendapatkan uang saku, fasilitas, mereka akan dididik lebih baik lagi bahasa Jepangnya, mereka akan mendapatkan pengelolaan untuk benar-benar bisa menyesuaikan diri selama nanti di Jepang. Setelah itu di bulan kedua barulah peserta akan dilaksanakan penempatan kerja. Selama di Jepang nanti di training center, peserta akan mendapatkan fasilitas, uang saku, makan, asrama, dan pendidikan yang terjamin hingga nanti benar-benar siap ditempatkan di perusahaan masing-masing. Kemudian adapun hak-hak yang akan diperoleh oleh para peserta magang yaitu mendapatkan gaji uang saku paling tidak bersihnya sekitar 10 juta per bulan, belum dihitung dengan lembur. Kemudian akomodasi, transportasi itu akan didapat. Kemudian yang akan diperoleh oleh peserta magang setelah mereka menyelesaikan selama kontrak 3 tahun adalah uang saku atau tabungan selama 3 tahun kurang lebih 360 juta selama 3 tahun. Kemudian peserta akan mendapatkan sertifikat keahlian khusus di bidangnya masing-masing, yang ini nanti bisa digunakan ketika mereka mau kembali lagi ke Jepang dengan visa keahlian khusus atau mereka akan bekerja di Indonesia. Baik, sampai di sini penjelasan dari kami Wakasio Indonesia. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa menanyakan pada staf yang bertugas pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wakasio Indonesia.